Aman ya? ribuan pelari yang ikut event dengan berbagai macam tujuan, either cuman happy-happy doang, cari personal best, tanpa lu tahu journey-nya mereka seperti apa gitu loh, dengan aturan yang sebagaimana mestinya mereka buatkan dengan standar tertentu yang memang ini paling tidak fair untuk semuanya gitu loh. Dan menghadapi orang lari itu di hari H susah. Jadi teman-teman harus tahu di Twitter sama di Instagram itu akun edukasi lari biasa aja. Tumben di nih. Threads itu kayak adu bacot. Tumben nih Itu bayangin ya soal kamu aja lembek di Threads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tirta Peng Peng Peng, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan PI ya, PIL ya, pelari industri lama. Kita sembut lagi. Yano, hey. Gimana Pak? Jujur, gua deg-degan jadi narsum. Belum pernah ya? Pernah, tapi gue takut salah ngomong. Oke, jadi Gitu saya langsung report ada keributan apa hari ini. Banyak lu cari aja di Threads kalau mau cari keributan apa mah. Kita langsung to the point lah. Kita tidak akan menggali sesuatu yang sudah ditanyakan banyak orang. Ya. Tapi saya akan mengajukan pertanyaan yang tidak ditanyakan. Ini Kan dia. saya biasanya narsum, sekarang nge-host. Waduh. Mas Yano ini penghasilannya apa sih kok bisa lari terus? Belakangan ini atau dari dulu nih? Dari dulu. Ceritanya gimana? Ceritain. Background gue itu sebenarnya basically adalah anak perhotelan gue dulu. Gue belajar itu di gue lulusan SMK terus abis itu ngambil hotel manajemen. Jadi gue tuh basicnya F&B Pak gitu. Jadi kerja tuh gue hotel restoran kayak gitu dulu sampai 2000 berapa? gue lulus SMA 2012 terus udah Lu lebih muda dari gua. Ya iyalah, lu pikir gitu loh. Kuliah gue gak kelar. Kuliah jujur gue gak kelar. Karena apa? Lulusan SMK langsung terjun industri, nyaman nyari duit gitu kan. Ya udah. Dan tapi itu mental yang ngebangun gue untuk tetap berjuang sampai sekarang pada akhirnya ya. Terus ya hotel restoran, terus sampai gue masuk ke salah satu hotel itu gue diajakin lari sama temen gue untuk mewakili kantor. Mewakili hotel lah istilahnya, lawan teman-teman satu chain hotel internasional lah gitu. Tahun berapa itu? 2015. Dan itu belum ada background lari. Nggak ada. Oke, Jadi lanjut, abis itu gue cuman latihannya tuh keliling hotel, keliling area di sekitar hotel tuh cuma 5 kilo seminggu sekali gitu. Sampai akhirnya, itu pun juga gue lari jalan. Sampai akhirnya ikut lari event tersebut. Abis itu, terus kita ngegeng lah tuh, ada WhatsApp group kan gitu. Bikin WhatsApp group, abis itu berangkat dari situ, yaudah kita bikin rutin yuk sekali. Tiap hari Rabu malam tuh, gue inget banget Rabu malam karena di situ ada all level tuh, ada yang level head of departemen, level supervisor sama level staff. Nah udah akhirnya kita lari bareng bertujuh sampai nggak sampai 10, bertujuh lah gitu. Ya udah akhirnya rutin seminggu sekali. Kadang-kadang juga off kalau misalkan salah satu nggak bisa gitu. Itu on off sampai 2017 akhirnya gue ikut event lari komersil pertama gue. Event apa yang diikutin? Itu event dekat kantor juga namanya Canting Run. Ada salah satu bank ngadain event Canting Run lah itu. Jadi kayak mengangkat tema batik gitu. Gue ikut 5 kilo dan di situ akhirnya gue ngeliat tuh kok ini ada sekumpulan orang pakai baju yang senada gitu, baju komunitas ya gitu. Terus kok mereka senang-senang bareng apa. Nah, gue coba untuk mendekat, gue coba untuk ngobrol. Oh ternyata mereka base-nya deket rumah gue. Baru akhirnya gue masuk komunitas lah itu 2000. Komunitas apa itu? Boleh disebut? Boleh, nggak apa-apa. Gue harus genuine aja gitu. Oke, apa itu? Gak, itu saya larang ya. Nanti saya cut itu. Nggak apa-apa. Nggak, ini Nanti ada digoreng lagi. Ya nggak apa-apa sih. Oh ya udah. Ya udah. Itu komunitas apa itu? Kan ada lu, jadi Enggak. terakhir kita kena isu kan yang kena banyak kamu Pak, saya nggak. Cangkrik asli. Saya aman ada dia backupnya. Jadi gue masuk komunitas Run for Indonesia dulu gitu, dan mayoritas member di sana ternyata usianya jauh di atas gue. Oh ya? Iya, wis tua-tua lah. Banyak kan. Aku nggak kira kamu tuh ternyata di bawah umur ya. Apa? Loh. Aku SMA tuh masuk SMA, lulus SMA 2012. Heeh. Aku lulus SMA tuh Sepuh. Caci. Aku 2008 aku lulus SMA. Tirta sepuh. Asu. That's it, Mas, lanjut. Iya, terus habis itu gue ikut komunitas itu, pada akhirnya gue ikut lari mereka setiap Sabtu pagi, yaitu 5-6 kilo lah per sekali lari di daerah Bintaro waktu itu base-nya ya kan.
Dari situ tuh lebih ke kayak komunitas pada masa itu tuh lebih ke hahaha aja, cuman kita lari bareng, ngumpul, habis itu kita sarapan. Ya lu tau lah kayak sekarang juga ya, lari sama sarapan lamaan mana? Sarapan. Ya itu, sama dari dulu juga udah kayak begitu. Gitu kan. Ya udah, habis itu 2 bulan masuk komunitas, gua disuruh lari ya istilah kata lu tau lah komunitas itu kan vibe-nya, ikut ini, udah langsung ikut race tuh. Gue ikut langsung half marathon. Baru 2 bulan. Anjing! Ternyata gak ada bedanya sama yang Nggak ada lain. bedanya. Anjing lah. Nggak ada. Lu sekarang roasting orang yang 2 bulan latihan maraton. Ternyata lu juga gitu dulu. Nanti gue akan cerita lebih lanjut. Nah, gue juga basicnya masuk lari itu juga minim ilmu gitu loh. Jadi pada saat itu senior di komunitas bilang, enggak lu bisa udah gitu. Waduh cuma latihan seminggu sekali 6 kilo pak. Cuma easy run doang, lari, berhenti, hai. Udah gitu doang. Terus? Ya udah pada akhirnya gue ikut half marathon pada saat itu. Finish sih gue 2 jam 33. Tapi, Anjing! 2 jam 33? Sebagus dong. Iya, gua di awal ngebut dulu, terus berhenti, terus ya jalan gitu-gitu jam 33. By the end, tapi gua masuk medis, Pak. Pengat gue. Gua sampai minta oksigen gua, Pak. Masih ada fotonya gua lagi di 2015. 17. 17. Ya udah nggak lama setelah itu udah coba HM, udah di komunitas udah bisa lu keren gitu. Maksudnya kan mereka kan lihat sosok anak muda gitu ya. Itu HM di mana? Di BSD. Apa eventnya? BFI? Enggak, Herbalife waktu itu. Herbalife? Herbalife. Jadi makanya Herbalife waktu itu. Seorang MC Ando pernah masuk medis. Lu pernah? Jadi Anda tuh roasting diri Anda sendiri. Iya, September. Terus habis itu adalah event Tahura tuh trail buat Januari 2018. Ya kan, gue daftar lagi HM. Nah ini memang waktu itu pada saat itu memang rame-rame lah. Kita tuh kalau ikut race pasti rame-rame lah gitu. Terus abis itu udah gue daftar HM di komunitas biasalah ada yang nggak kebagian slot gitu kan. Nah kapten gue bilang ini ada salah satu member nggak dapet slot nih HM, dia pengen HM dan ada temen gue juga satu dia udah daftar FM trail. Dia nggak bisa berangkat, jadi slot gue dilariin sama yang nggak dapet, gue ngelariin slot FM. Dan bener, gue nggak ada latihan, gue beli sepatu trailnya itu gue beli di Decathlon waktu itu pun mepet 3 minggu atau sebulan sebelum gue nggak pernah FM Trail. Ya, Virgin FM gue di trail pakai bib orang. Iya bener. Dan udah, abis itu ya udahlah gue pasrah. Dan itu gue inget banget Tahura tuh cuman gue bermodalkan tas pinggang, waist belt, 1 botol air mineral 600 ml gue masukin. Jadi waktu itu ya masih muat botol air mineral, botol plastik. Terus udah gitu, gue cuma modal coki-coki 3 biji sama salt stick 2 biji sama duit. Udah gitu doang. Finish, masuk medis lagi. Berapa jam? 7 detik sebelum COT. COT dia 9 jam, gue masuk 8:59. Anjing. Anjir. Dan Gak latihan gue. Gak ada latihan ngetrail, gak ada apa. Selama ini materi yang lu konten itu berarti lu ngerosting diri lu sendiri? Ya makanya dari itu, gue berangkat dari komunitas yang memang ya ini ambisius. No, bukan. Pada saat itu stigma yang dibangun adalah lu kalau daftar race, ya ini based on foundernya dulu kali ya. Kalau misalkan lu nggak FM tuh lu nggak keren, lu nggak daftar yang paling jauh tuh lu nggak keren. Dan latihan tuh kayak apa ya istilahnya? Tidak terlalu pada saat itu memang tidak terlalu serius kayak komunitas-komunitas sekarang yang memberikan wadah latihan per minggu, ada strength-nya, ada drill-nya, ada apa. It's just community just for fun gitu basically gitu. Jadi ya lu seminggu lari 2 kali itu cuman lari bareng aja udah. Lari, foto-foto, berhenti, abis itu kita ngopi, makan, udah that's all. Dan itu di tahun yang sama dengan half marathon yang lu masuk medis? Iya. 2017, jeda berapa bulan? Enggak. 2017 September itu Virgin HM, Virgin Marathon gue 2018 Januari. Lihat 3 bulan tok dong. Ya udah latihannya juga gitu doang, cuman. Tapi lolos COT? Lolosnya tuh 7 detik sebelum COT. Ke masuk medis? Iya masuk medis, gue minta di stretching apa, pokoknya lemes lah gue. Gitu. Nggak yang parah-parah banget. Mungkin karena gue merasa badan gue nggak enak, gue ke medis. Dan itu langsung applause semua komunitas. Ya semua member, keren gitu. That's what happened in 2000. Ya, gue memberitahu apa adanya ya nih ya. Makanya semenjak abis pada saat itu 2018, akhirnya gue ketemu temen gue sign up untuk ultra marathon pertama gue. Itu charity. Jadi 150 bagi 2, 75 kilo di bulan apa ya? Run to Care gue ingat. Run to Care tuh ultra pertama gue, tapi sambil charity kan. Jadi itu beneran kayak konten sekarang, tiba-tiba HM, tiba-tiba FM, habis itu tiba-tiba ultra. Ya, tapi pas pada saat ultranya karena gue dapet temen gue yang dia juga bergabung di komunitas yang lain, dan komunitas yang lain itu sudah mengedukasi kalau lo harus latihan sebelumnya gitu. Oke. Pada akhirnya gue dipertemukan dengan mentor lah. Gue nggak bilang dia coach karena dia juga tidak memproklamirkan diri sebagai
coach, tapi dia bisa ngasih program. Oke. Akhirnya gue dikasih program untuk ikut ultra itu, gitu. Dan Dari situlah pada akhirnya visi gue terbuka dan gue akhirnya meluas mengenal orang di luar dari komunitas gue. Dan yang ultra tuh berapa kilo? 75 lah, Jogja Semarang. Hansa juga ikut waktu itu tuh. Hansa ikut relay 4, gue relay 2. Jogja Semarang berapa jam? 150 kilo tuh COT berapa ya? 36 jam apa? Tapi gue cuman, gue berapa jam ya? Gue lupa. Relay tapi kan? Relay. Sama Jadi, siapa partnermu? ada namanya Ito, cewek. Cing. Sambil Lari cari. Jogja Semarang nyok. Dan itu 2019 tadi? Enggak, itu 2018. Di same year pas yang kamu FM Trail? Di same year. Kan nggak boleh harusnya. Lu tau gak abis yang Tahura itu? Jokmar gue FM, Bandung gue FM, Jakarta gue FM, Borobudur gue FM. 1 tahun. Jadi 1 tahun berapa FM? 5. Ditambah ultra? 6. Makanya tahun 2018 tuh medali gue banyak banget. Dan FM tuh berapa jam? Yang pertama sebutin satu-satu. Oke, 18. 2018 Tahura kan 8, 59, 53. Terus Jogja itu gue 6, 12 detiknya gue lupa. Bandung itu gue 5 jam 33. Tambah kenceng. Jakarta gue 5 jam 10. Itu PB gue tuh. Sebelum yang Singapura kemarin, 5 jam 10 tuh bertahan PB gue bertahun-tahun tuh. Borobudur karena gue nemenin orang 6.20. Dah, Ya. 2018 it's apa ya, tahun yang memang banyak gue ikut event, tapi gue tidak latihan secara terstruktur. Pada akhirnya 2019 gue tobat untuk ikut ultra 100 pertama gue. Jadi baru gue latihan. Ultra 100 di? Selangor, Titi Ultra. Itu ultra race ya, which is ya Road. tekanannya road di Selangor. Road Ultra. Itu tau gak dapetnya gara-gara apa? Gara-gara temen gue gak dapet belet Tokyo, yuk kita ultra yuk. Terus komunitas gue Yohanes. Ada orangnya di Dumai guys, sekarang gak tau di mana. Jadi Gak dapet karena belet Tokyo. Ultra. Ultra 100. 100 kilo. Jadi lu udah pernah ngerasain 100 kilo lari? Udah, so far sih gue berarti udah berapa kali ya? Udah 3 kali lah. 100 kilo? Lah kan mana 100 kilo pertama gimana tuh programnya? 2019 itu programnya adalah Kok bisa memang tobat? gue itu pun juga programnya gue tidak menjalankan dengan serius ya gitu loh. Jadi paling mileage seminggu 30, terus habis itu sampai 50, udah gitu doang. Finish waktu itu gue setengah jam, COT-nya kan dia 18 jam. Gue finish itu 17 jam sekian lah, 17 jam sekian lah. Saya itu minummu datang Oh tuh. iya, Sama minum kita. Nah. Tuh. Sambil ada minum gak apa lah. Ya. Dan itu gue seru tuh. Gue sama Ini tetap tag ya? ya tetep aja terus aja. Terus? Gue sama Hensis sama William Lesmana. Anjir! Satu race sama mereka. Wow! Pertama kali gue bertemu mereka. Teman-teman harus tahu Pak Kohensis itu pelari ultra yang sangat kencang banget di road. Yang kemarin kok di Binup dia nomor 1 kan? Iya, itu dia bukan orang lah, mutan kayaknya Kohensis. 200 kilo kan? Iya. Kohensis 200 kilo kan? Heeh. 200 kilo dilariin. Sampai sekarang dia masih memegang rekor ultra terganas Asia Tenggara. Dia masih memegang rekor di Tambora Challenge yang 320 kilo, dia masih memegang rekor. 300. 20. Itu ultra terganas Asia Tenggara tuh. Kohensis mah bukan orang. Iya kayak mutan. Tapi orangnya tuh Kohensis. tapi dia kayak senyum. Masalahnya kalau finish tuh Masih senyum. senyum. 300 kilo orang Iya. lari. Oke deh. Ya, nih, sini Mas. Aduh. Bedanya lihat nih. Dia minumnya kayak gini, saya gini. Lihat. Iya. Saya kan suka yang warna-warni ya. Asu kan. Tapi masalahnya mau di roasting nggak bisa. Saya roasting balik. Tuh, dia masalahnya udah ultra 3 kali. Oke, yang kenapa akhirnya di ultra itu jadi tobat? Ya pada akhirnya gue 100 jadi momok gitu. Anjing 100 kilo gitu. Maksudnya 42 aja gue udah sengsara apalagi 100 gitu. Ya waktu itu finish nih. Seru nih. Ini cerita bagus nih. Finish. Udah gitu finish. Habis itu gue duduk di tempat peserta gitulah. Jadi pada saat itu tuh Titi Ultra kalau misalkan lu finish, lu dapet kupon makan siang nih gitu kan. Nah habis finish gue duduk. Tar dulu. Ya udah ambil medali apa dapat kupon makan siang. Ada lunch buffet gitu dia. Nah gue ketemu sama Kohensis sama William Lesmana. William kan sekarang kenceng banget tuh. Iya, Dulu dia ultra dulu ultra banget. Nah udah gitu tuh gue ngobrol sama mereka. Ya udah habis itu kita makan siang yuk makan siang nih ya kan. Ngantri lah tuh makan siang. Pas lagi ngantri makan siang gue mau nyendok nasi, tiba-tiba tuh gelap, Blackout. gue. Bayangin ya, lu berarti yang 100 kilo itu bayar, belum dapat gratisan. Belum. Terus setelah finish cuma dikasih kupon makan siang Enggak dapat medali apa segala macam, tapi dapat kupon makan siang tambahan gitu. dan blackout. Blackout gue. Bangun-bangun tuh gue lagi dibopong. Kenapa gue dibopong ya? Gitu. Blackout bener-bener tiba-tiba hitam. Deng. Jadi gue udah finish, udah duduk dulu. Ya, Terus pas abis itu gue berdiri. bahaya banget. Ya gue gak ngerti. Tapi emang jujur pas pada saat ultra tuh kan gue emang kalau pada akhirnya jadi belajar gue kalau lagi lari ultra tuh perut gue nggak boleh kosong.
Dan itu saat itu kosong. Nggak kosong juga sih, tapi pola makan gue tuh nggak bagus lah gitu. Gue mau makan apa tuh kayak nggak terlalu ketelan banget. Jadi gue maksa. Dan itu datang-datang di tenda medis lagi. Nggak di tenda medis, itu udah duduk. Jadi finish, gue masih sadar, masih ngobrol sama Kohes sama Wiles bertiga. Jadi begitu gue berdiri, abis itu gue makan siang, terus itu black out aja udah. Black out gue. Dan bangun-bangun di? Lagi dibopong orang, lagi didudukin terus dikasih Milo hangat. Dikasih susu hangat. 100 kilo. Iya, gue tes 3 kali. ITB gue udah pernah, ITB Ultra gue udah Tahun pernah. berapa itu ITB? Sama, tahun yang sama, 2019. Hah? Gak boleh kan? September, ah? Gak boleh kan lari. Lu kan edukasi ya. Di sekarang edukasi. Makanya saya ini gue adalah ketak-ketak lu. itulah dia makanya. Kesel banget tau. Berdasarkan pengalaman gue, makanya gue tidak menganjurkan orang lain jangan sampai kayak Jago. gue. Oke, berarti Gitu. walk the talk. Ya, Lu, walk the lu talk. udah pernah melanggar, makanya lu bisa cerita. I've been there. Makanya setelah itu 100 ada- kilo pertama itu bulan apa? 100 kilo pertama bulan Maret 2019. 100 kilo kedua? September 2019. Anjing gak boleh itu harusnya sebagai dokter kamu. Men- September 2019. Terus latihannya gitu dari Maret 2019 Oke. ke September 2019 jeda 6 bulan tok. Itu latihannya udah proper atau masih mager-mager? Gua sempet bulan Juli itu breaking sub 2. Nah, latihan sub 2 tuh gue serius. Dari setelah ultra itu akhirnya gue diprogram untuk HM sub 2 jam di Pokari. Ada coach. Boleh nyebut nih? Boleh, gak Pokari apa-apa. Bandung di Pokari Bandung gue sub 2. Gak apa-apa kok, Pokari itu gak pernah endorse saya. Siapa bilang orang pernah bapak dicari dong orang Pokari. Coba dicari, gak pernah ya, gak pernah. Cuma disuruh lari 10 kilo. Oh, saya kira dikasihnya FM apa HM. Bapak 10. lari dulu, baru ngobrol habis itu. Oh, networking. Nanti diajarin. Iya. Dah, lanjut. Yang, Gue di program untuk Pokari sub 2 jam. ada coach. Ada. Loh, jadi kamu Mentor daftar? yang sama. Kamu daftar Pokarinya atau gimana? Kan Gue daftar, daftar peserta biasa. data peserta. Iya, abis itu udah latihan dikasih Oh ya, program. Pokari kan ngasih program. Enggak, program dari mentor gue yang sama yang ngajarin gue ultra. Oh, yang tidak mau disebut coach. Iya, Dan saat itu Pokari udah di Bandung apa masih Jakarta? udah di Bandung. Di KBP atau di kota? Enggak, di kota. Waktu itu Debbie Melia masih jadi peser gue. Si Debbie tuh peser. Sekarang jadi atlet Dura King. Iya. Keren. Beliau yang membuat saya dapat banyak banget jersey Dura King. Shout out sih. Anda kenceng sekali. Debbie tuh dulu peser 2 jam. Anjir, sekarang jadi atlet coy. Lah iyo. Nah, balik lagi. Setelah, jadi HM. sempat sub 2. Habis dari sub 2 itu baru gue latihan untuk ITB Ultra itu 100 kilo. Gimana programnya? Programnya asal-asalan aja. Paling seminggu berapa kilo, berapa puluh kilo. Gitu aja udah. That's all. Finish. Finish. ITB Ultra. PB lagi 16,5 jam gua 100. Itu yang ITB? ITB. 16,5 jam. Oh, lebih kencang sejam. Iya. Dan udah gitu tuh gue di Cianjur 20 kiloan hujan deras. Masih ada rekam jejak gue di Strava semua, silakan dilihat. Strafanya apa biar pada follow? Julviano Nanda. Jangan Instagram aja, mau ceban tahun ini. Tenang. Gampang kalau itu. Apa lawan? Ya, tolong ya. Tapi ini kan sisi lain. Kamu udah Cipeng tuh enak gitu loh, diajak ngobrol enak, jadi backupan juga enak. Enak kalau Makanya kita enak. ribut half marathon 2 jam ya karena Cipeng. Oh, enggak mau lagi kapal. Udah. Iya. Tapi kan di sini terbuka. Ternyata lu tuh kayak ngerosting diri lu sendiri gak sih? Iya benar, maksudnya gue hanya berkaca pada diri gue sendiri dan jangan sampai orang tuh mengalami apa yang gua Tapi alami. gak semua netizen memahami itu. Gitu loh. Gak semua netizen memahami itu. Ya masa gue harus cerita, karena gue malas bikin edukasi. Saya tuh dulu gini. Harus ya, Lain. harus. Sometimes tuh di medsos tuh kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Iya memang. Lu udah jadi public figure. Walau suka atau tidak, lu public figure. Iya sih. Ini kita discuss ya. Masih Iya, ini tetap di tag loh. Ini tanpa briefing. Iya, Wak, karena kan gue tiap minggu ke event mana ketemu orang Betul, baru. karena posisi gue gini, adalah ini aku ya. frontliner Aku event, tuh gitu. tahu Yano itu dari Afri. Dan for me ketika aku lihat Instagrammu, kamu tuh sudah pelari lama yang kayaknya sangat straight, sangat kaku, sangat kaku dengan aturan. Iya. Dan aku nggak tahu kalau ternyata Gue berangkat dari hal itu. aku nggak tahu kamu tuh sebenarnya part of us yang lari pernah karena ego, lari dibusuk ke komunitas, Iya. lari nggak pernah latihan. Ngurusin komunitas pun gue juga pernah. Ngurusin komunitas gue pernah. Gue berantem di komunitas gue pernah. Kenapa akhirnya berubah menjadi kaku? Perubahan lu tuh dari 2015, 17, 18, 19. Ini bahkan 4 tahun loh kamu menjalani fase ambisius ego yang menurutku tuh melanggar semua batas edukasi. Ya, Aku tuh edukasi. gue Gue kesel banget. tidak dibekali ilmu yang cukup dari sekitar gue gitu loh. Semua Dan gue atlet, mencari ke siapapun gue nih ya, nggak tahu. buat Peng. teman-teman ya, semua dokter SPKU tuh menyarankan. Bahkan atlet pun menyarankan, jangan FM lebih dari 2 kali. Iya. Kalau kamu itu karir larinya belum 5 tahun. Kau 6 kali baru 3 tahun.
Sama Berin kemarin 7. Anjir! Wah, ya Allah. Ya, maksud gue gimana ya? Pada Enggak, kau 6 kali dalam setahun itu nggak masuk akal. mungkin menurut gue mendapatkan circle yang seperti itu. Gue tidak bilang circle gue buruk, tapi circle gue dulu buruk di komunitas, tapi gue mendapatkan blessing in disguise lah. Maksudnya, pada akhirnya gue mendapat contoh yang seperti ini, gue mau ikuti seperti ini. Nah, setelah gue pada akhirnya dapat kesempatan untuk bisa ya orang-orang sekarang taunya gue sebagai MC event lari. Betul, betul. Kayak aku. Nah, aku orang baru kan. Iya. Aku orang baru mengenal kamu MC. Kamu kaku. Wah, ini orang mirip coach nih. Kaku nih orang anjing. Kaku kayak Kanebo. Kalau kau lihat Instagramnya Yano, itu kayak orang kaku kayak Kanebo. Aku nyebutnya kayak polisi lari, Cuk. Kamu tahu harus buat aku namanya polisi lari. Itu cocok ya kan kau personanya? Ya karena saltiran. Maksud gue, iya gue salty karena apa? Gue tidak ingin orang tuh merasakan apa yang gue rasakan dulu gitu. Karena sekarang eranya udah berubah. 4 tahun loh. Dan gini, mungkin berangkat dari gue ikut event ke event. Dan pada akhirnya gue mengenal teman-teman penyelenggara belakang layar. Dan gue tahu susahnya seperti apa bikin event lari. Jadi pada akhirnya, lu jangan nyusahin panitia. Kalau mau sign up event lari, maksudnya ya kita tahu sih. Jadi, itu udah resiko pekerjaan. Ini nyusahin Gini, gue bisa jelasin. Maksud gue adalah lu sign up untuk event lari. Lari itu olahraga untuk apa sih? Sehat. Sehat, ya. Jangan sampai lu mencelakakan diri lo sendiri di situ. Gitu loh. Jangan kayak diri lu masa lalu. Iya, that's Jadi it. buat aku sama dong, membenci masa lalu dong. Gue nggak bilang membenci masa lalu, cuman jangan sampai. Cuman kan masalahnya orang kalau diingetin baik-baik kan teka ya, nggak bisa ngomong sekali. Gitu. Ya, lu nggak ngegas. Adek gue aja susah dibilangin. Terus Berangkat dari situ. apa titik lu berubah akhirnya jadi kaku? Titik gue berubah jadi kaku Jadi mungkin 4 tahun loh, lu 4 tahun ego ambisius itu gak selesai. Kapan akhirnya kaku? Kapan akhirnya Yano menjadi Yano yang sekarang? Kapan? Titiknya lari harus latihan rutin, harus ini FM setahun cuma berapa kali doang? Setelah pandemik mungkin ya. Setelah pandemik ketika gue menjalani program yang proper gitu, akhirnya pada akhirnya gue seneng menetapkan target setiap tahun gue harus ada apa, karena gue seneng melihat ternyata tubuh gue tuh bisa ya gitu loh, improvisasi dengan improve di skill yang gue senengin, di hobi yang gue senengin ini, yang pada akhirnya sudah dianugerahkan menjadi lifestyle dan jadi industri kata lo gitu kan. Iya. Sumber pendapatan itu Betul. lari industri itu, pendapatan dari lari. Pure. Berarti lu udah resign? Sekarang sih akhirnya gue udah resign dari pekerjaan. Wah, anjir, di berani hotel banget. 2023. Wah, kita gali yang ini, bentar. Sebelum kita gali yang ini menarik nih. Ini menarik. Jadi ketika kamu pada waktu itu 6 kali FM, kamu masih kerja? Iya masih, ngantor. 9 to 5? 9 to 5, Senin sampai Jumat. Enggak 9 to 5 sih, anjing. kebanyakan overtime gue kalau di hotel. Boleh ngomong, udah resign. Gak apa-apa. Tapi nggak ngomong. It's the fact Nggak. gitu loh. Gue kerja di hotel yang memang pulang on time aja tuh bisa dihitung dengan jari gue. Iya. Serius itu? Iya, F&B. Ya maksudnya kan manpower di press. Terus kalau nggak ada orang ya lo harus backup. Gitu kan. Malah kadang gue sempet setahun tuh shift malam loh. Gue kerja malam. Setahun shift malam tapi tetap masih lari? Masih. Lu melanggar aturan dokter juga begadang lari. Anjir. Ya kan paginya tidur. Untuk 2019 belum ada Tirta Cipeng rambut pink. Oh, itu pasti orang pertama Gua belum pasti kenal. tuh dari videonya. Dia kan Pasti. next pandemi kan, bapak-bapak marah-marah. Iya, Bapak. Terus 2000 saat 2020 pandemi pun kerja. Oh iya itu kerja survive banget, tau sendiri lah industri pada turun semua. Sementara pada saat itu gue posisinya gue di sales marketing, jadi kayak tombak. Jadi tombak sampai orang. 2023 pun masih kerja? Iya, sampai 2022 Desember. Pada akhirnya 2023 Januari, tahun baru, gue resign. That's my last day. Di 9 to 5? Ya. Dan sekarang lu menggantungkan hidup lu di lari? Ya, secara tidak langsung ya begitu. Hidup? Alhamdulillah. Nah, ceritanya nah, aku nggak masuk akal kalau di situ. Jadi gini sih sebenarnya. Kok bisa sih yakin itu sih? Sebenarnya itu kayak peralihan lah ya. Jadi berangkat dari komunitas lagi nih. Pada saat 2018 itu gue handle event anniversary-nya komunitas gue gitu, dan pada akhirnya gue kan jadi MC di komunitas juga. Jadi sebenarnya gue bakatnya MC itu udah dari zaman sekolah lah kalau gue lihat ya, ada bakatnya gitu. Terus udah gitu begitu di komunitas mereka ngerayain anniversary, gue jadi MC. Nah temen gue di komunitas itu ya salah satu istilah katanya komitinya komunitas lah. Mereka juga sedang ekspansi untuk bisa bikin race organizer gitu kan. Pada akhirnya gue dibawalah ke salah satu event komersil untuk jadi MC. Nah berangkat dari situ, ya gue mulai terima kerjaan MC event ini, MC event itu 2019 tuh gue udah 2018 itu adalah event pertama kali nge-MC gue bulan Maret 2019? 18. Jadi pas FM lu ambisius? Iya. Wah gila coy. Ada jadi gue nge-MC event lari itu udah mulai nge-MC juga tuh, tapi nggak banyak lah, masih sedikit banget gitu. Dan
ya pada akhirnya gue mengeluarkan, gue explore, mereka juga membimbing gue dengan baik gitu ya. Jadi pada akhirnya udah terbentuk lah. 2019 mulai tuh ke branding, event lari MC apa segala macam. Sampai sekarang tuh berarti lu nggak 9 to 5 ya? Enggak 2023. Ya alhamdulillah sih hidup. Dan selagi ini selama 2024 dalam sebulan rata-rata ada berapa job kalau soal lari? Event itu MC, entah ya? itu MC, call atau race organizer, RO. Taruhlah ya kan seminggu kan bisa 4 sampai 5 minggu ya. Mungkin rata-rata ya 2 sampai 3. Jadi kenapa lu lari terus? Jadi jawaban netizen terbongkar dong. Karena lu memang hidup dari lari. Definisi pil. Ya, Lari industri lama aja. ya gue udah melihat ini pun juga lari udah bukan lifestyle lagi, lari dari industri, Pak. Kerjaan. Ya, Mileage berapa per minggu kalau gitu? mileage rata-rata gue bisa mungkin 30-40-an lah. Masih sempet? Masih. Tapi gini, gue tidak, setelah gue kemarin maraton, gue off, gue tuh akhirnya struggle bangun pagi. Karena apa? Gue gak ada target apa-apa. Jadi kayaknya gue termasuk orang yang pada akhirnya, gue harus ada target gitu. Mungkin karena basically gue orangnya harus ada sesuatu yang gue tuju di depan sana. Jadi boleh orang berpikir ada orang yang ikut event itu Ya. demi disiplin dong berarti? Iya, salah satunya mungkin gue. Gue bisa bilang mungkin diri gue seperti itu. Jadi pada akhirnya untuk memotivasi gue melakukan sesuatu tuh gue harus ada tujuannya dulu. Gitu loh. Makanya dia ikut event supaya dia bisa disiplin latihan. Iya, either gue breaking Oh, jarak atau gue ini- breaking catatan waktu. Oh, ini Jadi pada akhirnya POV beda nih. motivasi gue gitu loh. Emang jujur gue di lari ini udah kayak apa ya? Gue tuh sangat bersyukur banget lah. Gue akhirnya punya kesenangan di lari dari 2015, berangkat dari orang kantoran yang pada akhirnya membentuk karakter gue, untuk karakter gue lebih. 6 kali FM tolol anjing. Itu dulu anjir, masih banyak orang-orang yang di luar negeri itu ada namanya klub Marathon Maniacs. Itu tiap minggu bisa FM. Apa nama klubnya? Marathon Maniacs. Setiap minggu. Ya bisa jadi, lu cari di luar negeri itu ada maraton Globetrotters, ada maraton Maniacs. Nah, itu adalah Anjing. orang-orang penggila maraton. Setiap minggu FM. Lah iyo, tapi kan mereka nggak ngejar PB. Mungkin ada yang ngejar PB, tapi ya mungkin hanya mengejar quantity. Jadi gitu. hampir semua kontenmu tuh sebenarnya kayak merosting dirimu masa lalu supaya orang-orang ini tidak merasakan apa yang kamu rasain. Iya, karena menurut gua dengan kalau edukasi baik-baik, gua kan susah mengatur kata-kata. Anjing, Yang emang. penting caption singkat, padat, jeder gitu. Tirta Cipeng rambut pink anjing, tilil. Gue tinggal ganti warna rambutnya kali ini. Ya benar cocok. Ini kan udah ungu. Oh iya, ya tapi selama ada backup-nya Tirta nggak apa-apa. Enggak gitu, enggak. Aku tuh cuman pengen menggali informasi, jadi banyak Kenapa kemarin. gua berangkat kenapa Iya, begini? iya, karena kan udah it's okay. jelas. Karena kan kemarin tuh netizen sempat banyak yang tanya, kenapa kok Tirta follow orang kayak Yano? Karena aku yakin tuh pasti ada POV berbeda. Karena contoh, kenapa Tirta Cipeng kayak gini? Karena ada Tirta Cipeng rambut pink. Dan gue yakin, aku yakin kamu kayak gini pasti ada Yano entah yang rambut ungu nih atau kayak apa. Dan ternyata benar kejawab kan. Ntar bener-bener gue ganti ungu gimana? Ya berarti gue jawab, emang benar lu. Tapi kan benar, artinya apa yang lu lakuin sebenarnya kan karena kamu mau tidak mau kalau dibilangin benar-benar pasti dibantah. Nah, jadi kayak gini loh, setelah gue berlari bertahun-tahun, pada akhirnya gue kayak ada sense of belonging gue lah gitu. Pada akhirnya gue keluar sense of belonging kayak, gue kan berangkat dari sesuatu yang salah. Terus pada akhirnya gue hidup dari lari. Terus gue melihat kayak kalau ada yang ngaco-ngaco di lari ya gue pasti akan kalau gue pengen memberikan komentar, gue pengen memberikan komentar. Supaya mereka tidak perlu salah terlalu lama. Jangan salah arah, apalagi sekarang kan sumber informasi kan banyak banget gitu kan. Dia jangan sampai orang tuh salah server dan tidak menikmati esensi di lari ini gitu loh. Ya. Oke. Makanya pada tahun lalu setelah saya finish maraton saya bikin caption yang aneh-aneh itu Anjir kan. itu tapi Tapi itu jujur sih, itu gue mikir itu adalah post marathon syndrome. Jadi kayaknya kalau gue lihat orang sama, aku juga pernah kok ngerasain itu. Aku lari terjauhku tuh 33 kilo dan ketika aku finish aku nggak ngepost dataku, tapi aku buat caption panjang amat. wah jadi tuh kayaknya kita pengen sharing session gitu. Iya. Wah kayaknya gue satu level lebih tinggi dibanding orang-orang yang lain gitu. Makanya setelah Validasi. setelah tahun kemarin. Terus habis itu nggak pernah lagi buat gitu kan? Males lah gue. offline aja, off cam aja kalau mau ngomong. I tell you all. Gitu. Terus kita akan melihat lari sekarang menjadi industri. Ya. Aku mengatakan itu, lari menjadi industri. Gua setuju, Aku hidup tuh dari sepatu. Sales sepatu naik, sales cuci sepatu naik. Teman-temanku yang industri cuci sepatu sejenis yang saingan-saingan temanku juga naik. Aku suka, temanku bisa makan dari situ. Nah, muncul komunitas baru. Gak. Aku pengen tahu komentarmu karena Ya. kamu tuh orangnya nyeblak, beler-beler anes. Dan kamu berangkat dari hal yang salah. Jadi menarik banget pendapat seorang Yano.
Sekarang komunitas banyak banget yang muncul. Banyak. Dan kamu dulu Yang pernah bukan terjebak, kamu pernah masuk komunitas yang sangat ambisius. Dan sekarang komunitas yang nyantai. Dan dengan kamu melihat era sekarang, komunitas-komunitas yang sekarang itu gimana menurutmu? Kan itu nggak bisa dicegah. Itu akan setiap tahun seperti itu. Itu akan setiap tahun seperti itu. Ya komunitas mau terbentuk mah macam-macam. Ada yang sekedar cuman dari tim nongkrong biasa. Ya kita karena lari bareng yuk bikin WA gitu. Terus ada yang dari komunitas yang lama nih gitu. Oh ada drama begini, masalah duit lah, drama masalah jersey lah, drama masalah Selalu ada. aturan lah. Terus tiba-tiba bubar bikin grup baru. Terus Iya, tiba-tiba di IG, ini apa lagi sih? Atau kadang-kadang gue lagi kalau nge-MC finish baju, ini baju komunitas apa lagi sih gitu loh. Ya pada akhirnya itu akan menjadi cycle yang berulang terus gitu loh. Karena mungkin mereka yang sudah tidak sevisi, ada beberapa orang pada akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah bikin baru deh gitu. Tapi kalau menurut gua komunitas kalau eksklusif lo nggak usah bikin IG kali ya. Kalau menurut gua ya. Menurut gua. Ya sekarang gini, kalau lu komunitas lo bikin IG gitu, itu berarti kan lu open for everyone who wants to join it gitu loh. Tapi kalau emang lu mau eksklusif terbatas, mau bikin nggak usah bikin IG. Aduh aku pusing nih, ntar. Ini Ini my personal opinion. Ini mau di cut atau tidak apa-apa di post? Terserah Pak Cipeng aja kan, udah Pak Cipeng. Nggak, I tell you the honest gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Menurut gua mungkin mereka punya POV yang lain untuk bikinnya adalah untuk mendokumentasikan aktivitas mereka. Karena kan kalau kita simpen di memori Privat HP, kan bisa, jadi privat akun. ya nggak apa-apa. Ya itu kan nggak apa-apa. Berarti kan kalau saya belum selesai tadi statementnya. Oh iya, oke. Mungkin kalau mereka mau bikin IG, ya kalau nggak di private, Oh iya. ya berarti mungkin memori di handphone mereka kepenuhan gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa sih bikin IG. Tapi publik, yang eksklusif tuh publik. Ya mungkin mereka itu cuma juga rekrutmen member juga kan macam-macam. Ada yang yaudah welcome join apa Ya, segala open macam. for public. Mungkin ada yang oke welcome tapi kita saring dulu nih background check gitu. Nggak sampai bawah. Seaturan apa yang menurutmu paling absurd yang pernah kamu tahu? Aturan. Tapi jangan disebut komunitasnya, aku nggak mau ribut. Enggak. Gue selama ini sih belum. Ada yang paling absurd nggak? Yang menurutmu nggak logis banget nih? Cuma mau lari doang. Apa ya? Aduh, gede lagi komunitas. Enggak. Menurut gue masih belum terlalu absurd lah. Kalau kayak misalkan, ya mungkin dulu kali. Dia benerin kacamata jadi sebenarnya dia pengen ngomong tapi Oke. tahan. Yang paling aneh adalah kalau ikut event. Wah itu sulit sih. Ya sulit sih. Karena dulu komunitas ada kayak aturan tidak tertulis gitu loh. Ini dikat aja, nggak berani. Ini komunitasnya gede banget. Ini dikat. Ya, Dah, dikat itu serem banget. Dikat. ya tapi kan itu menjadi salah satu unik poinnya. Ini tadi cita titit. Ya itu absurd. Itu maaf ya teman-teman, tadi saya cut karena saya nggak. Itu serem banget. This is what really happened. Netizen pasti coba tebak. Anjing. Itu saya cut teman-teman, saya maaf tadi yang cut. Kayaknya itu kalau di-share kayaknya nanti ngeri itu. Jadi saya takut. Nanti pasti Wah, gue kepancing nih sama Cipeng nih. Enggak. Itu di-cut. Itu tadi udah di-cut apa. Tapi teman-teman cukup tahu itu di-cut. Apa yang di-cut? Nggak boleh. Kita off. Enggak. Ya. Serem itu, kalau itu serem. Aku tahu hal itu tapi soalnya kok komunitas motor nggak segitunya. Nggak segitunya. Pakai cycling pass. Oh ya jangan anjing. Bahaya bangsat emang. Serem ya yang anu tuh kayak kalau aku sama ngomong dia tuh ngalir serem. Makanya saya mungkin semakin kesini musuh gue semakin banyak kali ya. Enggak, jangan. Nggak suka sama gue lebih tepatnya. Masalahnya apa yang kamu omongin tuh kamu pernah menjalani itu sebagai si figur yang salah. Bukan orang yang tiba-tiba aku datang from nowhere terus kita ngejudge orang salah. Kamu tuh sudah pernah salah masalahnya. Jadi orang tuh mau ngejudge, emang kenapa kalau maraton? Terus kamu 3 jam. Gue maraton setahun pernah 6 kalinya. 6 kali. Terus, iya kenapa kalau ultra? Ya saya setahun pernah 2 kali ultra. Itu udah sulit dibantah. Kesalahannya sangat fatal ya. Makanya setelah pandemik gue akhirnya mencoba untuk teratur. Targetnya setahun, sekali, 2 kali. Tapi itu pun juga yang relevan lah. Oke. Sekarang saya kembali topik karena tadi saya cut semua babi bang di orang nih. Bahaya Tirta Cipeng sama Yanu nggak bisa jadi ya, lu kan katanya mau apa adanya. Gue apa adanya. Ya karena ini sisi lu yang nggak pernah gue kenal gitu loh. Ya, ternyata lu nggak ada bedanya. Ternyata kamu tuh gak ada bedanya sama aku, Cok. Di masa lalu, Cok. Ya semua disenggol. Tapi yang disenggol tuh masalahnya layak disenggol. Saya merasa aman ada dia sih. Enggak, tapi omonganmu lebih aman daripada Coach Dodit sih.
Kok itu pedes banget tuh. Dodit pedes di caption. Coba kalau ngomong kayak gini. Oh baik ya? Baik. Baik banget. Ya kok. Oke, kita balik lagi ke topik. Baik banget, Pak Dodit, baik banget. Kita balik lagi. Haji. Jadi aku bisa bilang ada Ya. sebuah komen netizen yang mengatakan bahwa lari itu influencer-influencer itu lari dengan penuh privilege. Tapi kalau aku melihat Privilege gimana nih? kaya finance. Orang yang lari-lari bisa sampai FM dan kawan-kawan itu karena mereka nggak mikir cuan. Nah, tapi kalau aku melihat ke dirimu, kamu struggle kerja 9 to 5, kamu juga jadi employee, kamu bukan sarjana aja sampai DO, kamu juga bukan orang yang di awal langsung punya Nike, kamu pakai Decathlon. Aku lihat kamu kemana-mana juga larinya pakai kemeja, Karir, Pak. karir. Aku tuh sukanya adalah kamu dari orang yang biasa-biasa aja bisa sejauh ini. Kenapa sejauh ini? Dan gimana kamu memandang komentar itu coba? Gak ada kan di house lain, kelar kan kamu. Yes, ya, bisa aja naikin diri sendiri dia. Oh iya jelas Tirta, validasi. Mungkin gimana ya? Karena ada something yang different kali dari pelari-pelari lain. Saya lah kenceng nggak juga? Ya, kenceng juga. Iya. Oke. Pakai edisi terbaru Nggak. nggak juga? Gue malah orangnya tunggu barang murah dulu deh baru gue beli gitu loh. Iya betul, ini contohnya Boston 11 kan? Ini kan beli di toko bapak. Oh ya Kike Venue. Iya, venue ini. Dipakai loh, Iya, terus makanya. 3. Dan apa namanya? Apa ya? Gue kayak pelari yang sama-sama aja sama yang lain sih gitu loh. Cuman begitu gue nyemplung ke, ya lu bilang gue udah di pelari industri. Oke, well karena memang gue terlibat di event dan gue juga hidup dari lari. Iya, Ya industri, udah pada industri. akhirnya gue udah pelari industri lah gitu. Gue mencoba untuk menempatkan diferensiasi aja sih. Pada akhirnya diferensiasi itu adalah ya udah nih diri gue sendiri gitu loh. Gitu diri gue. Nyewa coach, bayar coach. Ada coach gue. Nutrisionis enggak? Ngapain? Gak usah makan aja. Pernah ikut WMM berapa kali? Baru sekali kemarin Berlin. Setelah berapa tahun itu? Setelah tahun ke-9 nih berarti gue lari. Anjing ngeplos coy. Keren. Anjing kalau itu Ya keren. mungkin kalau setahun yang Keren, baru lari keren. setahun langsung ikut WMM kan ya mungkin orang Privilege, ada. orang ya, ada. Orang ada. Nggak apa-apa lah, kan banyak Field, background ya. pernah nggak bayang? Ini yang gue seneng dari lari. Ini yang gue seneng dari lari. Yang gue seneng dari lari adalah lo melepaskan jaket lo di kehidupan lain lo dan lo terlihat sama semuanya gitu loh. Mau dia CEO, mau dia orang kaya, Iya. sama orang biasa. All level, nggak kelihatan. Jadi begitu lo pakai baju olahraga, lo sama semua gitu loh. Pernah bayangin nggak pada waktu lu lulus SMA, kerja di F&B dalam keseharian 9 to 5, lu ikut WMM 9 tahun kemudian? Nggak ada kebayang gue. Ya pada akhirnya gue mencoba untuk apa ya, menetapkan target yang gue belum pernah coba deh gitu loh. Masalah ada atau nggak jalannya ya udahlah lihat aja. Itu pun juga kemarin Berlin tuh gue naro ballot, tapi gue nggak ngarep kan katanya orang-orang kalau ngarep yang nggak dapet. Lu nggak ngarep karena nggak ada sponsor, tahu tuh mahal. Berlin tuh one of Iseng the... gue. Iseng doang masukin. Karena mahal. Berlin itu, Iya. buat teman-teman ya, Berlin itu menurutku one of the most expensive untuk WMM. Ya. Daripada yang lain. Boston Ya, paling mahal sih. ya tapi soalnya kan Boston kan karena top tier kan. Untuk kualifikasinya susah sehingga kita harus travel dengan menurutku WMM yang tidak di Asia tuh mahal. Aussie nih yang paling enak nih. Seberani itu kamu, Cuk. Ya pada akhirnya gue ya udah deh lihat ntar aja deh gitu gue. Dan itu sudah tahu bayarnya pakai apa? Ah. Jujur-jujuran, kita harus jujur. Bayarnya pakai duit yang pasti. Tahu, Tapi iya. selagi saya punya kemampuan ya berkreasi, ya udah saya cobain dulu gitu. Cobain dulu gue gitu. Dan iseng itu. Yang itu enggak, karena udah dapat kan panik. Maksud gue Anjing udah dapat malah panik. benar. Anjing. Gue udah dapat. Wah, duit dari mana nih ya gitu. Ya udah bismillah lah gitu kan. Terus udah gitu apa namanya coba cari tahu sana sini berapa sih estimasi. Ya udah coba hitung ajukan ke sponsor. Dapat. Ada alhamdulillah. Berapa sponsor total? Kan kalau jam tangan sponsor. Nggak harus disebut. Soalnya gini, Koros gini ya, Indonesia. Mas Yano ini follower Terima kasih, Koros. follower Mas Yano tuh Nggak banyak. nggak beda jauh sama kalian. Nggak banyak, dikit follower gue masih banyak yang lebih Dan banyak. kenapa brand tapi enggak, follower gue nggak banyak. Tapi- Nggak sebanyak yang influencer lain, tapi mungkin nggak sekreatif influencer lain. anjing masih aja. Buktinya, Mental cipeknya tuh ada banget loh, babi. Nggak, I told you the fact gitu loh. tapi kenapa sponsor mau? Menurutmu kenapa sponsor percaya sama kamu? Karena sponsor yang mungkin merasa brandnya keangkat kali sama gue.
tahu ya. Oh, karena Mungkin merasa relate ya? satu. Dan yang kedua, ya waktu itu kan sama cerita lari lah, teman-teman cerita lari. Terima kasih banyak teman-teman cerita lari karena gue udah kenal mereka dari lama dan ya mungkin gue udah sempat support beberapa event mereka juga kerjasama gitu-gitu. Tapi memang pada waktu Relasi sih Pak. pada waktu aku mau Networking. collab buat event USS, ya dari mayoritas memang mengusulkan kamu untuk jadi narsum. Ngeselinnya tuh di situ. Jadi kemungkinan besar followermu dikit, tapi yang kepo kamu tuh banyak nyet. Emang. Tapi malas follow kamu kayaknya. Nggak usah, gue juga nggak ngarep di follow sih. Babi masih anjing. Insight gue pernah 1 jutaan lebih loh. Anjing. Ada screenshotnya. Sumpah. Kita lihat ya, nanti di capture share ke aku ya. Kalau iya, Coba, iya, ada. ada. Ini insight ya. Insight. Ada kalau nggak salah. Gue pernah sampai Follower 7.000, insight 1 juta. 9.000, jangan 9.000. kurang-kurangin lo. 7.000 Susah tuh Hansa. nyampe segitu. Mana ya? Ya sorry ya, aku 7.000 tuh following sehari ya. Mana ya? Gue pernah insight gue tuh sampai 1 juta. Gue bilang, anjir 1 juta gitu. Follower dia 7.000 itu adalah jumlah notifikasi followingku sehari. Sorry, ada mau nyombong silakan. Kalah dia nyombong sama aku kalah dia. Ya lo udah beberapa kali bikin kontroversi kan, makanya. Di zaman dulu, makanya kan aku bilang nih orang energinya nggak habis-habis tuh. Aku tuh cuma kuat setahun loh kayak gitu. Dan itu nggak ada duitnya loh. Makanya aku bilangnya, kenapa brand percaya sama kamu di era sekarang? Karena brand itu rata-rata menjauhi orang yang berkonflik. Di era COVID itu aku dijauhi brand, di blacklist malahan. Waduh. Karena brand itu takut kalau dengan konflik, yang dukung brand tersebut kan yang pro. Dengan Tahun kemarin yang Desember itu gua, ada brand juga yang menjauhi gua. Malah ada temen juga yang berusaha menjatuhkan gua. Lah ya kenapa lu... Itu berarti bener dong, kontroversi itu menaikkan insight, tapi membuat potensi kerjasama dengan brand turun dong. Iya, ada. Tapi kenapa lu pertahanin branding itu? Why? Kenapa lu tetap... Kenapa nggak edukasinya tuh lu berusaha mengangkat... Nggak, ini POV gue pertanyaan jujur ya. Ngomong. Kan kamu tuh pengalamannya banyak banget nih di PAS. Kenapa kamu tidak mengangkat pengalaman kesalahanmu masa lalu itu, terus kamu twist jadi edukasi, kayak main aman kayak aku nih. Banyak foto-foto yang udah nggak ada satu. Oke. Gitu. Terus yang kedua, gue Kan ada bingung. Strava katanya. Iya betul. Tapi kan gue tidak pintar untuk bernarasi yang panjang, untuk bikin caption. Dadat. Gue. Iya. Iyalah. Gue lebih suka kayak ngobrol kayak gini aja. Dan brand percaya sekarang. Ya mungkin karena datang dari mulut gue langsung. Ya kali USP ya. USP lu emang nggak ada yang lain sih. Iya sih. Kayak Hansa tuh lucu, tapi kalau di depan kamera dia kalau soal ngomong nggak sefasih kamu kayak gini. Udah dia diem aja udah mendingan. Lucu. Nggak, maksudnya kan katanya kan maksudnya kalau Hansa di tuh- depan iya maksudnya kalau ngomong nggak kan Hansa Iya. diem aja udah lucu. Hansa tuh di Ada teman saya, salah satu teman saya. yang paling- Nggak apa-apa kok, mereka saling roasting satu sama lain. Terus pas balapan kalah lagi Hansanya. Balat. Kata, enggak, di sini aku mau tanya, kamu kan buat event konten balapan. Kata Hansa nggak serius. Kenapa tiba-tiba nggak serius? Ayo, Tiba-tiba coach gua H-2 atau H-1 yuk cari PB yuk di Bandung gitu. babi Ya udah. kau. Di set. Hansa tuh marah-marah sama aku, katanya Yanu nggak serius. Pas Enggak, gua nggak pernah bilang nggak serius. Enggak ya, kamu bilang nggak serius. Enggak pernah. Fun, bilang. kamu bilang fun. Ya maksudnya kan Ayo. fun secara medsos kita bikinnya it's all about fun. Ya, tapi balapannya tuh fun. Di KM3 kamu tinggal kan? Hah? Iya dia udah pucet waktu itu udah lepas kacamata. Wah nggak kuat aku pak. Ini lucu banget anjing. Tapi dia temen gue yang paling kreatif. Gue suka dia sebenarnya satu sisi yang memang orang-orang nggak pernah lihat tentang Hansa adalah Hansa tuh pintar bermain kata-kata. Atau nggak tahu apa mungkin Ya, typically orang Jogja. seperti Jogja, itu. dia emang copywritingnya Jogja banget. Iya, gue suka dia bermain kata-kata. Bilang, Director. ada aja kata-kata dia dah. Gitu. Terus menurutmu kalau Hansa ke Jakarta apa yang terjadi dengan influencer lari? ya Kukut. yang nggak suka sama Hansa aja ada kok di Jakarta. Babi ini orang. Nanti dia lihat ini babi siapa Ini lagi? ya to be honest memang like and dislike tuh ada karena kan industri udah tumbuh ya. Oh, Ini iya, jujur salah satu hal yang gue kagetkan ketika gue kena masalah pada saat itu ada temen gue yang ngomong ke salah satu pemilik event bahwa di tahun depan jangan pakai gue karena gue pernah kena masalah dan event lo akan jadi jelek. Tapi Wah, pada si akhirnya saya tetap anjing. dipakai sama event itu. I tell you the truth gitu loh. Karena orang event itu menyampaikan hal itu sendiri di depan muka gue. Dan itu nggak enaknya kalau lari menjadi industri ya? Iya makanya gue nggak enaknya adalah ketika gue ketemu sama orang itu, ya Allah gue tahu lagi, tapi gue belum pernah ngobrol personally sama orang itu. One day pasti gue akan ngobrol. Jadi lu telan baik-baik orang yang jelekin lu di belakang. Well, Dan lu tahu sebenarnya orang itu karena dari Gua cepuin. tahu, gua Tapi lu tahu. nggak mau konfront berantem. Jadi di depan lu poker face. gue tunggu momentum yang tepat. Anjing jago lu. Nah, kalau itu gua babuk lu dah. Tapi gue nggak barbar karena Provokator saya. Sikat ayo, sikat. nggak enak Oh. aja lo.
selagi bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, keluarga. Keren. Ya, tolong. Keren. Apa sih ribut-ribut? Nggak Ya jelas. tapi kau anjing, tapi jawabannya tapi nggak apa-apa. gua Sekarang pengen ribut. sekarang netizen udah tahu ya point of view Gue cuma kenapa pengen cari tahu bener nggak? Udah gitu doang. kenapa Yano merosting? Ya karena tuh kayak cerminan dirinya. Dia pernah HM 2 bulan masuk tenda medis. Oke, 2 kali. Ya, Dia 2 bulan lagi ya Allah. tiba-tiba ultra, FM terlalu banyak, nggak pernah latihan. Sebenarnya tuh yang lu roasting diri lu. Diri gue sendiri. Itu ya, itu plot twist sih. Itu plot twist. Even aku aja baru tahu sekarang. Terus kita akan sampai ke pertanyaan cepat atau lambat. Waduh. Kita nggak akan tanya tips training, nggak peduli ya. Karena itu sudah ada di cerita lari dengan kawan. Ini Iya. pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab secara cepat. Bagi Yano lari adalah Cuan. itu tidak terpikir. Itu saya. Itu harusnya buat saya. Ya kan udah industri, saya juga berarti. Ya oke. Pil, pelari industri lama tuh, bikinan Tirta tuh. Tirta 001 ya. Enggak, saya pelari industri sangat baru saya. Saya berpartner dengan semua orang, saya nggak mau lagi konflik, capek saya. Itu Tirta Cipek nggak ada lagi ya yang rambut pink ya, nggak ada uangnya, dimusuhi orang, nggak mau lagi. Babi itu emang. Jadi sekarang Tirta apa? Tirta yang normal. Versi berapa? Versi normal one. Oh, normal. Dan normal one, ya kan. Terus pertanyaan nomor 2. Yano 10 tahun lagi akan menjadi CEO lah. Oke, teman. Oke. Maunya. Ya CEO kan apa aja ya, perusahaan cuman karyawannya 1 juga CEO. Boleh. Nomor 3, apakah Yano influencer lari atau race organizer? Shit, ini susah. Influencer lari atau race organizer? Iya, pilihannya cuma 2. Kalau misal di suatu saat yang akan datang, lu dapat pilihan dan lu kayak gua nih, lu dapat 2 persimpangan, dokter, spesialis atau dokter manajerial. Gua suka banget spesialis, tapi di persimpangan itu akhirnya gue memilih untuk jadi dokter manajerial karena secara income tuh jelas, kita berpartner dengan orang dan kayaknya gue nggak bisa nahan pressure dari spesialis, walaupun gue mimpi gue di situ. Sekarang gue tanya ke lu, Ya. ini bisa di-cut di real. Seorang Yano, jika dihadapkan pada persimpangan rezeki, Ya. jobnya datang barengan, lu lebih memilih influencer lari atau jadi race organizer? Organizer. Oke, tepuk tangan. Ini keren. Karena dia pernah SHR-an ya? Lebih capek, Pak. Benar. Di belakang layar tuh lebih capek. Dan tapi Lah gue kok kenapa diambil? gue ingin mencari sesuatu pengalaman yang pada akhirnya membuka referensi gue gitu. Pada akhirnya gue lebih banyak orang-orang yang harus diedukasi, terutama ya penyelenggara event sendiri. Lu sampai nangis ini event SHR-an, nanti Hakim tolong cek, ini highlight SHR-an, Yano nangis. Nangis gue. Ya, kenapa SHR-an yang sukses di Solo berapa orang itu? 5.000. Dan ini ucapan terima kasih, ada klienku ke sana, Porto Eng. Oh, Mas Adi, terima kasih Mas Adi. Dan Iya. Porto Eng itu bilang sama aku, salah satu sales terbaiknya dia dari 5 event lari yang dia ikutin terakhir, Porto Eng sponsor, nomor 1-nya SHR-an. Jadi kemungkinan dia akan repeat tahun depan. Alhamdulillah. Ya itu. Nah, Ya hal-hal seperti itu yang gue senengin gitu loh. 5.000 orang SHR-an. Ya. Kenapa sampai nangis? Journey-nya ya satu tadi karena ternyata gue bisa gitu loh. Ternyata gue bisa, dan yang kedua adalah bagaimana gue mendengar penyelenggaraan tahun lalu dan pada akhirnya mereka menyampaikan ke gue kalau maunya gue tuh seperti ini gitu loh. Maunya eventnya tuh secara finansial juga oke gitu loh. Gue ditantang dengan berbagai macam hal yang mereka tadinya gue mau konsepnya seperti ini tapi akhirnya dibantah dengan seperti ini, tapi coba gue kurasi dengan seperti ini gitu loh. Dan bagaimana gue juga bolak-balik ke sana, gue banyak berinteraksi dengan teman-teman pelari di kota Solo. Teman-teman nih maunya event yang seperti apa, yang berkualitas gitu loh. Dan pada akhirnya gue mencoba untuk mendengarkan mereka, gue mencoba untuk melibatkan mereka di event gitu loh. Gue mencoba untuk ayolah kalian tampil semua, this is your time gitu, ini rumah kalian, ayo dong gitu. Maksudnya bagaimana gue mencoba untuk menerapkan prinsip sport tourism itu benar-benar berjalan. Jadi ini akan datang pelari dari luar Solo, ayo kita jamu bareng-bareng dengan segala keterbatasannya, ayo deh gitu. Yang paling penting kalian akan dapat koneksi baru, teman-teman baru gitu loh. Dan alhamdulillah juga teman-teman perangkat kotanya juga sangat mendukung sekali. Oh ya? Jadi, mendukung banget. Manahan, Balai Kambang itu kita ada lalu lintas, Ciring gimana Ciring? Wah, Ciring sih bagus banget, dari sekolah-sekolah pada support. Oh, dan yang kayak Bormar berarti? Iya kayak Bormar.
support. Nah, ya maksudnya kita mengajak kerjasama sekolah-sekolah gitu. Baru sekolah-sekolah sih mungkin yang terus tiba-tiba dari Lanut Adi Sumarmo support marching Oh band iya? turun. Iya bener-bener. Dan apa ya, dari Korem juga support apa namanya, tenaga bantuan manpower untuk ngatur jalan. Dan gue inget banget Lutfigo sama Oka tuh bilang katanya nggak ada klakson sama sekali. Walaupun apa namanya, jalanan di situ warga pada ngantri. Wah pokoknya itu Ya karena nonton. iya, Ibuku nonton. iya itu apa namanya, bener nggak klakson pokoknya warga. Dan gue sangat terharu sekali lah Ya intinya. tercerminnya dari klien. Aku lihatnya langsung angka. Cuan soalnya. C itu cuan. Pas aku tanya, gimana ya saran? Garapannya Dok ini sangat kita terti. Wah jancuk, asu Ki, mesti repeat. Iya. Ya ini pujian buat Puska. Kamu nggak tahu kan? Iya. Kamu belum tahu. Orang itu, taunya gue julid doang sih. Kamu nggak. Ya itu dong. Ya itu. Tapi kamu nggak tahu testimoni ini kan? Belum. Ya itu ngomongan langsung. Aku sengaja nahan itu di depan kamera ngomongnya. Itu pujian dari Portoek. Kalau bisa ditingkatkan di angka 8.000 tahun depan. Jangan deh. Jangan terlalu signifikan banget naiknya. Lo kok jadi kayak Gua harus so eksklusif gitu? No, gini, maksud gue bukan soal eksklusif. Gue harus melihat lu kotanya mampu nggak menampung 8.000 Oh, orang iya, dengan iya, clear, akomodasi clear. apa gitu. Iya, iya. Jago. Itu. Dan apakah setelah kita bahas yang cita-citamu ini, 2 pertanyaannya aku pending bentar. Ya. Setelah kesuksesan Esaran, apakah ada brand atau sponsor besar yang akhirnya menawari kamu jadi paling nggak race director? Ada. Banyak. Gak race director. Gue nggak mau. Supervisi? Karena race director kadang-kadang apa ya? Ntar harus sertifikasi lah, harus. Oh, ada ya? Ya ada ininya sih, ada course-nya. Maksudnya terlalu banyak hal yang harus gue pelajarin gitu. Mungkin apa ya? Gue lebih senangnya adalah orang terlibat di belakang layar aja lah gitu loh. Oh, Dengan oke. kemampuan gue seperti apa? Kreator kayak CD, creative director. Ya bisa. Bisa masuk di Iya, situ. maksudnya dengan kapabilitas yang gue punya, gue mencoba untuk mengembangkan itu lebih dalam lagi gitu loh. Mungkin kayak lebih ke bagaimana sih kita berkolaborasi dengan komunitas sekitar gitu. Bagaimana sih kita membungkus event ini supaya menjadi event yang menarik buat pelari. Karena ya berangkat dari kita kan ikut event ya gitu. Jadi pada akhirnya kita tahu, oh event ini tuh menarik karena ada sesuatu yang mereka tawarkan gitu loh. Eventnya sekarang banyak, tapi sekarang sudah mulai bermunculan juga event yang menawarkan experience yang berbeda dan membuat kesan tersendiri buat yang ikut gitu. Oke. Dom, pertanyaan cepat nomor 4. Kesalahan apa yang sering dibuat oleh pelari baru? Maunya kenceng. Oh, gitu. Salah itu. Dan yang kedua adalah terstigmakan dengan jarak. Why? Kan kok, ya, oke, jawab. Karena kamu dulu kayak gitu, jadi berhak kamu ngomong. Ya, menurut gue kalau memang baru mulai lari, mungkin kadang-kadang ya yaudah coba ikut race 5 kilo dulu. Gue udah bisa 5 kilo, gue bisa 3 kilo. Kalau menurut gue jarak tuh menjadi sesuatu yang apa ya, harus nyampe gitu. Tapi kalau untuk soal waktu kayaknya lebih kayak nggak berasa deh. Makanya kalau misalkan ketemu teman-teman yang baru mulai lari gitu ya, wah gue pengen deh bisa 5 kilo, tapi gue masih peskian nih gini-gini. Ya udah lu main aja 30 menit nyaman gitu. Kan alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa menyelesaikan jarak tertentu, tapi dengan effort yang masih bisa ketawa gitu. Apa sih enaknya gitu ikut race tapi ujung-ujungnya kita yang celaka sendiri gitu loh. Jadi esensi olahraganya tuh hilang gitu. Makanya pada saat dulu tuh begitu gue race tersiksa terus, mak gue bilang udah gak usah lari lagi lo gitu. Pulang-pulang sakit di rumah. Dimarahin. Ya iyalah, tapi pada akhirnya setelah masuk industri diam. Nyokap gue. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kan juga saya jawab tuh. Nah itu Mas Yano sakit-sakit masuk medis, endingnya industri saya juga gitu gitu. Enggak, gue tidak. Ayo kelar, ayo. Saya jadi netizen. Ya, tapi kalau ujung-ujung. Tapi Yano sakit-sakit terus masuk medis jadi industri. Berarti saya boleh dong maksa diri terus jadi industri juga. Kan saya nggak taau kalau ujung-ujungnya saya bisa masuk industri. Saya juga nggak tahu nanti. Ya udah tuh mungkin rezeki lo kali. Gak ada yang tahu jalan hidup orang. Gak ada yang tahu jalan hidup orang. Jadi kalau memang itu rezeki lo. Iya rezeki lo, lu cocok dengan hal itu, lu nyaman dengan hal itu, ya udah jalanin aja. Oh, tips buat orang yang masih ambisius banget untuk mengejar jarak dan kecepatan walaupun masih baru mulai lari. Apakah itu wajar atau gimana cara mengontrol ya? Mengontrolnya aja deh, karena tuh nggak akan bisa berubah dalam waktu dekat. Gue lebih menyarankan lu untuk pakai guidance. Itu kan sekarang macam-macam ya, bisa lu dengan ada mentoring dari coach ataupun juga ada program dengan online. Dan ini yang mungkin apa ya, gue mencoba untuk menerapkan hal itu gitu loh. Kalau dikasih program pace-nya berapa, nurut. Oke, setuju. Jadi trust your coach. Iya, over pace ataupun lebih kencang atau lebih banyak dari apa yang diinstruksikan oleh coach lo, belum tentu itu akan berdampak baik dengan hasil yang akan lo dapatkan nanti. Jadi ya udah percayakan aja, karena kan lo sudah
sudah mempasrahkan dengan program, lu sudah mempasrahkan dengan coach gitu ya. Udah ikutin aja arahannya gitu. Dan itu pasti hasilnya akan kayak gitu juga, asal bagus. Iya, ya tergantung juga karena menurut gue lari tuh kalau untuk kesuksesan di lari tuh bukan cuman lo efektivitas dari programnya doang, tidur, makan, itu juga pengaruh, Pak. Terakhir, Ah, gini, aku suka deh. Terakhir, susah nih, susah. banyak event. Ya, main event. Ada event bagus, ada event jelek. Pasti. Ya. Tips Anda dong buat race organizer. Gue gak mau race organizer yang lain lebih senior daripada gue. Enggak dong, tips dong. Enggak, POV boleh. Oke. Misalkan, enggak, ini tipsnya kita tipsnya di sini Oke. kritik advice. Jadi bukan dari sesama orang yang udah pernah buat, Oke. tapi POV-nya sebagai Yano yang sudah 9 tahun organizer. berlari. Oke. Bukan, jangan sebagai RO, nanti dianggap saingan dong. Oh, iya. POV-nya sebagai Yano yang lari 9 tahun. Sekarang event itu banyak, Ya. banyak yang nge-blow up di threads. Ya. Itu nanti juga ada pertanyaan itu, terakhir lagi. Banyak orang tuh nge-blow up di threads, bahkan ada FB yang hobinya itu nge-review event. Waduh. Ada review event. Jadi tipsnya apa buat penyelenggara dengan berkembangnya zaman sekarang? Apa ya? Aduh, tips lah. Gue tuh nggak expertise, Pak. Gitu. Nah Tapi justru kalau itu, ngasih tips, nah ini kan gue hanya ini wawancara yang Oke. beda. Berangkat dari gue penggiat olahraga lari yang seneng ikut event aja. Oke. Gitu. Coba untuk studi banding. Oke, gini kelar. Bijak. Ya. Aman sekali mainnya, takut ya? Oh ternyata ada. Enggak, ini realistis. Jadi setelah gue ikut event yang lain gue kenal penyelenggaranya, wrappingan, bungkusan eventnya seperti ini. Ya udah gue ambil yang baik-baiknya, gue coba terapin. Kalau ada kesempatan, yuk kita bikin gitu. Selagi ada Ternyata ada kemampuan, yang ditakuti Hando ya? Ada Ya, Hando tuh kapabilitasnya. takutnya sama RO. Kelar kan kau. Nah, sekarang kejawab. Apakah penakluk Kryptonite Julviado adalah RO? Kelar kan? Enggak, Pak. Bukan penakluk. Sudah telak. Di sini ketahuan kelemahan Enggak, Anda apa? Bukan kelemahan saya seperti itu. Karena saya tahu teman-teman race organizer tuh effortnya 2 kali lipat lebih susah dibandingkan teman-teman yang mengikut event lari. Gitu, yang mempersiapkan iya, betul. diri. Karena apa? Lu harus mikirin Aman ya? ribuan pelari yang ikut event dengan berbagai macam tujuan. Either cuma happy-happy doang, cari personal best. Tanpa lu tahu journey-nya mereka seperti apa gitu loh. Dengan aturan yang sebagaimana mestinya mereka buatkan dengan standar tertentu yang memang ini paling tidak fair untuk semuanya gitu loh. Dan menghadapi orang lari itu di hari H susah. Karena apa? Finish capek, emosi gampang. Ya kesulut emosi. dong. Ya, itu. Aku sudah paham itu. Ya, iya. Dan komentar soal pelari-pelari yang di threads guanas banget. Ngomong dong. Pelari yang di threads ya. Kan di threads tuh guanas. Jadi teman-teman Ya. harus tahu di Twitter sama di Instagram Iya nih. itu akun edukasi lari biasa aja. Tumben Di nih. threads itu kayak adu bacot. Tumben nih. Itu bayangin ya soal kamu aja lembek di threads. Aku juga lembek di threads. Jujur ya, aku tuh Anda kan udah keras di X, masa mau keras di threads juga? di X tuh aku juga gak sekeras-keras itu banget, ketawa-ketawa aku. Tapi di threads tuh soal jarak jadi masalah, soal event jadi masalah, soal bib jadi masalah. Bib oke lah, soal baju, suara plok, soal strength training cok bajingan. Plok gue tahu lah gitu. Soal plok bisa jadi berantem. Menurutku tuh hal yang kayak menurutku tuh tidak perlu dibahas plok tuh. Ya plok tuh karena pace-nya lambat. Aku tahu kamu mau ngejek. Nah sekarang komentarmu terhadap pelari orang yang hobinya berantem di threads hanya demi lari apa? Mendingan nongkrong deh. Mendingan nongkrong deh. Kalau nongkrong all solve gitu loh. Ayo adu pendapat, mendingan kita duduk di meja ngopi bareng gitu loh. Diskusi kayak lebih menyenangkan di situ dibandingkan di thread. Wah ini tepuk tangan, suka aku. Artinya Karena lu nggak ketemu muka. ya gitu doang. drop your gadget, nongkrong. Iya. Jadi debatnya langsung dan akhirnya ketawa ketiwi. Iya. Kalau dropnya lewat gadget, sesuatu yang kita beda pendapat aja bisa jadi musuhan kan? Yang kaya ini adalah meta group yang kaya. Oh ya udah. Suka deh ini. Ya. Bijak ya. Ya iyalah. Ternyata personal Kita branding. yang adu-aduan ribut yang kaya. Personal brandingmu doang julid ya. Ternyata aslinya baik kok. Itulah. Asu emang. Soalnya di threads tuh personal brandingmu bukan Yano yang ku kenal. Kok tiba-tiba jadi sok bijak ala motivator aja. Tapi memang aku salah satu ini Yan ya. Ini kan temenmu. Kalau salah satu yang aku tuh sampai banget aku harus quote itu adalah suara plok. Aku terpaksa quote karena Bunyi-bunyian loh, bukan permasalahan apa, bunyi-bunyian loh. aku tuh gimana ya? Edukasiku adalah namanya karbon itu semua akan dipakai mau itu pace lambat atau pace ringan. Cuman kalau mau ngerosting paling enak tuh lihat video. Kalau lewat tulisan akan salah
salah paham. persepsi. Iya, sebenarnya nggak masalah. Belum lagi nggak ada titik, koma, Iya, nggak jadi ada nggak ada emoji nada. gitu. Aku Itu yakin diciptakan untuk Aku yakin statement plok itu cuman bercandaan. Yakin. Cuman kalau yang lari itu beneran bunyi plok, ya itu yang reply marah-marah. Endingnya kembali lagi, duit-duitmu. Duit-duitmu, mau lari dengan sepatu apapun, pace berapapun, monggo. Iya. Cuman kalau dari aku, brand itu ada alasan kenapa menciptakan sepatu all-rounder, recovery, dan race shoes. Ada alasannya. Ya biar Paham, kan? semua segmen terpenuhi dan apa namanya? Iya, menurut gua. Iya, semua segmen terpenuhi dan ada gimmicknya. Contohnya Asics S4 Plus Yogiri. Itu tulisannya S4 karena dia dinilai untuk FM ya SU4. Aku beli. Oh, Memang stiff banget, Pak. stiff banget. Kaku sekali. Dan memang langsung untuk 15 kilonya memang di PES 520 memang enak banget. Jadi memang brand itu membuat sepatu itu ada alasannya. Dan itu kan ada pesan tersirat sebetulnya. Apa pesannya? Ya maksudnya kalau kayak branding S4 itu maksudnya apa? Kan mungkin orang main beli, oh bagus nih warna. Iya, itu loh. Dan ada pesan terakhir buat teman-teman pelari olahragawan. Amit-amit loh. Oh ya udah, pesan-pesan lah, pesan buat teman-teman olahragawan, temanmu yang nonton atau apa. Karena ini kan Yano yang berbeda. Anda tidak akan menemukan Yano seperti ini di podcast lain. Iya, ayo. Wah, Ada pesan. gue udah menduga sih, kayaknya ini bakalan. Ada yang tak cut banyak tadi. Iya pasti. Apa? Pesan. Pesan buat gue terus berlari aja karena keep the noise up gitu. Karena kalau nggak noise berarti industri kita tuh ada sesuatu yang salah. Woi. Yujul Yano motivator. Gila, keren. Anjing, Yano motivator, babi. Ya, moga-moga dengan YouTube ini. Komen-komen netizen Tirta tuh kayak gimana sih? Gue ntar liat di YouTube Enggak, moga-moga follower Anda menjadi 15.000 ya. Iya, gue sebenarnya hanya mengkomentari apa yang ada. Gitu. Hargamu masih murah loh untuk kalangan influencer top Jakarta. Ya iyalah, follower gue masih dikit. Sampai jumpa di topik berikutnya. Saya Tirta. Saya Yano. Sampai jumpa di event. Salam sehat.